menjagamu, Ia takkan terlelap, tak tertidur, Sang penjaga umat Israel. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan penjagamu dan Tuhan naunganmu, ya naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mentari tak menyakitimu waktu siang, atau bulan di waktu malam. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia akan menjagamu terhadap kecelakaan, Tuhanmu akan menjaganya hawamu. Tuhanmu akan menjaga keluar masukmu dari kini sampai selamanya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan Kurang keras suaranya, nggak terdengar di sini. Shalom. Oh, penuh sukacita di tempat ini, hari ini, saat ini, pagi ini. Kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pagi hari ini dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang membawa korban bakaran di mezbah-Mu pagi ini. Kami mempersembahkan mezbah di hadapan-Mu dalam ibadah kami pagi ini. Dan kami persembahkan seluruh tubuh dan hidup kami di hadapan-Mu sebagai korban bakaran di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan menerima persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala pergumulan, segala masalah, segala apapun yang saat ini kami tanggung, kami pikul, kami tidak akan memikulnya lagi sendiri. Tapi kami mau letakkan di mezbah-Mu Tuhan. Bukan menjadi milik kami lagi, tetapi menjadi milik-Mu. Tuhanlah yang berperang bagi kami dan memberikan kemenangan buat kami. Tuhan yang sudah menanggung semua dosa, kesalahan, sakit, penyakit, semua beban hidup kami di atas kayu salib dan mengatakan sudah selesai. Dan pagi ini
kami terima semua yang sudah Tuhan kerjakan buat kami Tuhan. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Kami naikkan pujian, ucapan syukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan buat kami. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus di atas kayu salib dari kematian Tuhan. Adalah kuasa yang sama yang membangkitkan kami pagi hari ini. Dari segala apapun yang menyerang kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami persembahkan korban puji-pujian bagi nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kehormatan namamu Yesus. Terima kasih, kami serahkan waktu ini pagi ini dalam tangan-Mu. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau undang kita semua mau deklarasikan satu perkara yang penting. Boleh letakkan tangan kanan kita di dada kita? Ikutin kita, Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan dan ucapkan dengan iman. Yesus yang ada dalamku, Yesus yang ada dalamku lebih besar dari semua pergumulanku. dari semua pergumulanku. Yang bersamaku Yang bersamaku lebih banyak daripada yang melawanku. daripada yang melawan. Oh, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami datang memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan. Katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kami bersepakat memuji-Mu. Kami memuji Haleluya Yesus. kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan. Katakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami memuji Haleluya. kebesaran. Oh Yesus, Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib
kebesaran-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap jiwa boleh datang pada Tuhan. Apapun pergumulanmu, katakan Engkau Tuhan lebih besar dari semuanya. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Haleluya Yesus. Kau terlebih besar. Kau terlebih dahsyat. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib nama-Mu Tuhan. Ajaib nama-Mu Yesus. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang lebih besar dari semuanya. Ajaib Tuhan. Katakan Dia Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Oh, sungguh Kau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan Dia ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami nyatakan Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Serukan sama-sama. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bagimu segala pujian, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang berkuasa dan berdaulat dalam hidup kami. Di mezbah-Mu pagi ini kami persembahkan pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus kami mau memberkati Engkau. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi nama Tuhan. Bapak Ibu silahkan berkati saudara-saudara kita kanan dan kiri, katakan kita akan menang. Amin, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, Kuat dan penuh kemuliaan. satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan.
Bapak Ibu, tahukah bahwa ada kuasa dalam pujian yang keluar dari mulut kita? Amin. Ketika Silas dan Paulus di penjara, mereka tidak panik. Tapi mereka menaikkan pujian di tengah malam sampai terdengar oleh tawanan lain. Pintu penjara terbuka dan belenggu terpatahkan. Bahkan mengerjakan pertobatan bagi kepala penjara, amin. Amin. Pagi ini kita akan lakukan hal yang sama, amin. Amin. Memuji Tuhan sampai belenggu dalam hidup kita dipatahkan, amin. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya, katakan sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Yang pegang. Kau pegang hidupku. Katakan Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Sarukan sama-sama. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya, Yesus. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Yusuf pernah berkata di zaman perjanjian baru bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang buruk, tapi Tuhan memutar balikannya untuk kebaikanku, amin. Rasul Paulus berkata bahwa dalam segala perkara, dalam segala hal yang mungkin kita anggap buruk, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dan pagi ini kita semua mau berkata seperti mereka berkata, apapun yang kuhadapi, yang Tuhan izinkan, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Tidak ada yang buruk, tidak ada rancangan kecelakaan, hanya kebaikan, hanya rancangan masa depan yang penuh harapan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita, amin. Haleluya. Semuanya baik. Semua yang dari Tuhan adalah baik. Semua yang terjadi dalam hidup kami adalah baik dan selalu baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Hanya rencana indah. Rencana indah Tuhan
siapkan telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan dengan iman. Semua baik, Yes, semua baik. semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan dengan iman. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Tuhan jadikan. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Dari semula telah kau tetapkan Hidupku Tuhan. hidupku dalam tangan-Mu, Dalam tangan dalam rencana-Mu. hanya Tuhan. rencana indah. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Yesus, Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Saudara kita semua bangkit berdiri. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Saya serahkan. Semua baik, Semua baik. semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Dan kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Biarlah ini boleh menjadi pengakuan iman kami ya Tuhan. Semua yang kau perbuat di dalam kehidupan kami, susah, senang, sukacita, damai sejahtera, semuanya adalah rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar
sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau membukakan firman-Mu untuk kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ketika kami menghadapi satu masalah, ketika kami adalah dalam pergumulan, kami hanya memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus ada atas kami semua, terlebih atas hamba-Mu Tuhan. Kau menguasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya sungguh itu adalah dari pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila ada kuasa yang menghalangi jalannya ibadah ini Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berdaulat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang senantiasa hadir di antara kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya Tuhan ya, sungguh dari hari ke hari Tuhan pelihara hidup kita. Di luar boleh banyak berita-berita yang menggentarkan, tetapi di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, karena itu adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah no panik. Jangan panik ya. Setiap orang pasti mengalami kepanikan. Panik itu bukan marah ya, panik itu bukan cemas, tapi panik itu adalah coba kita lihat ya, apakah panik itu ya? Panik itu juga bukan penyakit, tapi itu adalah rasa takut atau cemas yang datang tiba-tiba karena ada ancaman atau peristiwa yang mengejutkan sehingga kita kehilangan kontrol. Ya. Jadi ada sesuatu peristiwa atau satu keadaan yang membuat tiba-tiba datang kepada kita dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Itu panik. Ya, kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin karena ada satu ancaman ya di dalam kehidupan kita. Seperti misalnya ya, ini sangat panik, ini sangat familiar ya dalam kehidupan kita. Ya, misalnya ibu-ibu muda yang baru melahirkan, anaknya nangis terus, maka dia panik. Apa yang dia nggak tahu apa yang harus dia perbuat, maka dia akan menangis. Atau mungkin juga berteriak ya, atau dia lakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaannya pada waktu itu. Itu panik ya, dia ini harus diapain, lalu dia kenapa ini harus terjadi. Itu yang dinamakan baby blues kali ya. Nah itu adalah satu kepanikan. Kepanikan sering kali muncul dalam kehidupan kita ya, ketika kita mendengar BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika itu mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di kota Bandung ini ya, karena lempeng Lembang itu akan bergerak, lalu kemudian Bandung itu akan hancur ya, karena betapa hebatnya megatrust itu. Beberapa orang menjadi panik, wah apa yang harus kita pindah aja dan sebagainya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Lalu kemudian itu akan membuat dia menjadi stres, dia depresi, ya, dan akhirnya dia kehilangan kendali. Ya. Nah, saudara-saudara, panik itu datang tiba-tiba, ya. Panik itu muncul bukan dari luar sebenarnya, panik itu muncul dari hati dan pikiran kita. Jadi ancaman dari luar, lalu kemudian pikiran kita memikirkan sesuatu yang membuat kita takut, terancam, ya. Lalu kemudian hati kita merespon dan lalu kita melakukan sesuatu yang tidak terkontrol. Ya, saya pernah nonton satu film earthquake atau gempa bumi, ya. Di situ di mana ada di dalam satu gedung, ketika ada satu pesta, lalu ketika gempa bumi itu bergoncang, mereka semua berhamburan dan masuk ke lift. Di lift itu penuh, lalu ada seorang yang katakanlah konglomerat ya, lalu dia tarik seorang wanita itu, dia tarik keluar, lalu dia masuk ke dalam lift itu, sehingga dia yang bisa turun ya dengan lift itu. Dia tidak akan mempedulikan orang lain. Ketika panik tiba, yang dia pikirkan itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dengan diri kita?
Ya, atau mungkin saudara semua pernah nonton film Titanic ya, kapal yang terbelah dua itu yang tenggelam. Bagaimana kepanikan orang di sana, bagaimana orang berebut masuk ke dalam Skoci, sampai katakan orang-orang kaya ini yang buruh-buruh yang di kelas-kelas teri, kelas bawah itu nanti nggak akan tidak boleh masuk lebih dulu ke dalam Skoci. Ya, tapi ya hanya orang-orang yang berduit itu masuk dalam Skoci. Lalu kepanikan terjadi, ya. Tetapi saudara di situ ada sekumpulan pemain musik, ya. Dia dengan tenang dia tetap memainkan musik itu, ya. Sekalipun orang berlarian kiri dan kanan, ya dia menyanyikan lagu Nearer My God to Thee, lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia tahu bahwa kalau dia ikut panik, maka tidak akan menolong kepada dia. Tetapi dia yang main biola tetap main biola dengan penuh perasaan. Ya. Dan dia tidak panik. Sampai ketika kapal itu terbelah, dia tetap menyanyi. Sampai akhirnya dia terseret masuk ke dalam lautan. Ya, dan dia tenggelam di lautan yang dingin. Jadi kita bisa melihat, ada yang panik, binasa. Tapi ketika seseorang dia tetap tenang, dia mati juga, tetapi dia dekat dengan Tuhan. Lebih dekat kepadamu. Ya, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, akhir-akhir ini banyak berita yang membuat kita panik. Ya, membuat kita bahkan kalau kita baca di YouTube atau dengarkan di YouTube, ya, kita harus bersiap-siap. Apa yang harus kita siapkan? Pertama, beras. Yang kedua, minyak katanya ya. Makanya itu harus ada 72 jam itu harus memenuhi kebutuhan kita. Maka orang mulai panik dan banyak membeli ya, atau panik buying. Jadi supermarket penuh dan orang banyak memborong seperti waktu keadaan Covid kemarin. Kenapa? Panik. Tapi akhirnya beras yang begitu banyak itu berkutu dan gak bisa dimakan. Ya, mari saudara, kita mau belajar. Jangan panik. Kenapa? Filipi 4 ayat yang ke-7. Ini menjadi satu ya janji daripada Tuhan kepada kita, ya, yaitu menjaga hati dan pikiran kita. Karena panik itu muncul dari pikiran dan dari hati kita. Ya, ketika ada ancaman, pikiran bekerja, hati bekerja, lalu kita melakukan satu perbuatan yang tidak terkontrol. Filipi 4 ayat yang ke-7. Yuk, kita baca sama-sama ya. Sudah ada di sana. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah ini adalah janji daripada Tuhan. Melalui Rasul Paulus katakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang gak bisa kita pikirkan, itu yang akan menjagai, memelihara hati kita, memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Ya, yang kita perhatikan adalah kata dari damai sejahtera Allah, ya. Dari itu kalau diterjemahkan ya, kalau dibaca dalam King James ya atau dalam bahasa asli, itu bukan hanya menjaga, tapi itu adalah memelihara, membentengi, dibentengi. Kalau benteng itu kan kuat sekali, ya. Orang nggak akan membuat benteng dari triplek, ya pasti dari batu bata ya, yang kemudian lebarnya pun sangat lebar sekali. Ya, saya diceritain sama teman saya di Israel itu ada bunker ya. Jadi mereka tuh kalau ada serine ya, sekarang lagi perang tuh ya. Udah serine, mereka cuma punya waktu 7 menit ya lari. Dan itu bunker itu dibuat dari beton. Jadi rudal nggak akan bisa menghancurkan katanya. Ya, jadi mereka punya waktu 7 menit
yang sedang di kamar mandi atau yang sedang di manapun, dia akan lari karena mereka tahu bunkernya ada di mana. Lari ke sana cuma 7 menit sebelum rudal itu datang. Benteng, ya, itu membentengi kita. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu membentengi hati dan pikiran kita. Jadi kita ini dilingkupi oleh kuasa daripada Allah. Ya, ketika kita memiliki Roh Kudus, ya, sebentar lagi kita merayakan Paskah, ya, lalu kemudian Pentakosta. Nah, ya, kita akan mengerti Roh Kudus diberikan kepada setiap orang. Bukan hanya pada waktu itu, tapi sampai sekarang Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan tumbuh dan berbuah. Salah satu buahnya adalah, yang terakhir adalah roh penguasaan diri. Roh penguasaan diri itu tidak dengan sendirinya bisa kita kerjakan, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus, maka kita akan mampu mengendalikan diri. Ya, mari kita mau bawa serta selalu Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat, ya, saya ambil 2 contoh, ya, di dalam Alkitab bagaimana kepanikan para murid, ya, ketika dia menghadapi satu ancaman dari luar. Yuk kita lihat, kita baca di dalam Markus, ya, pertama dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 38. Ya, Markus pasal yang keempat, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, jadi menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak murid-murid untuk melakukan perjalanan. Dan di dalam perahu itu Yesus ikut enggak? Yesus ikut enggak di dalam perjalanan itu? Pasti ikut karena dia yang ngajak, ya. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus ada di sana beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi perahunya enggak hanya satu perahu Petrus saja, ya. Ada beberapa perahu dan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa yang terjadi kalau perahu itu penuh dengan air? Kira-kira tenggelam pasti. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini nadanya seperti apa ya? Menyalahkan, ya. "Guru, anak-anak aja tidur. Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kita itu berarti dia dan Yesus, kan? Ya, lalu ayat 39, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kira-kira murid panik gak sih dalam perahu? Murid-murid itu kan nelayan yang handal. Ya, mereka itu dari remaja mungkin dilatih oleh orang tuanya untuk ikut serta di dalam mata pencaharian mereka, yaitu mencari ikan. Jadi mereka udah ngerti ini kalau angin ini gimana menghadapinya. Ya, kapan harus menggulung layar, ya, kapan dia harus lakukan sesuatu, mereka udah tahu. Tapi ternyata dengan usaha mereka sendiri, pasti usaha dulu ya mereka. Ketika air masuk, tapi mereka nggak bisa mengendalikan perahu itu. Akhirnya dia lihat Yesus yang ada bersama mereka itu tidur. Nah, saudara-saudara, kita berjalan bersama Allah, ya, itu tema kita. Ketika kita berjalan bersama Allah, Allah ada sama kita nggak? Ada, ya, bahkan menuntun kita, dia membimbing kita. Dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di dalam kita. Tapi kita tidak pernah lupa
untuk menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Yang pertama kali kita lakukan apa? Pikiran dulu. Murid-murid juga pasti berpikir, wah ini pasti kita binasa, kita pasti celaka. Ya bagaimana ini dan sebagainya. Mereka begitu panik, ya mungkin menyelamatkan perahu mereka. Tetapi mereka lupa Yesus ada di situ. Saudara jangan lupa Yesus ada di sini, ajak serta. Ya, apakah saudara dalam perjalanan? Apakah ketika sedang tidur? Apakah sedang melakukan pekerjaan? Atau apapun juga yang saudara lakukan. Ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Kita mau ajak Yesus. Ya, kalau saya lagi sendiri di rumah, lalu hujan angin kemarin, hujan angin ya. Itu yang saya pertama apa, saya lihat ke depan hujan angin. Langsung saya bilang, Yesus tolong supaya hujan ini cepat-cepat berhenti. Ya, karena kami pernah di daerah kami pernah mengalami satu hujan angin itu sampai itu apa namanya pada terbang gitu ya, ada fibernya pada terbang ya di depan saya, di sebelah sana, bahkan yang di tempat saya sendiri. Jadi itu membuat saya menakutkan. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, maka selalu saya katakan cepat berhenti, cepat berhenti. Kalau belum berhenti juga saya terus berdoa kepada Tuhan, ajak Tuhan sampai akhirnya tidak terbang ya, apa yang angin itu begitu keras sekali ya, seperti berputar gitu ya. Nah itu sangat menakutkan. Tapi kalau panik sendiri, waduh gimana? Pasti tidak akan membuat saya sejahtera. Ya kita mau belajar. Kita mau belajar Yesus ada bersama dengan kita. Minggu lalu Tuhan menjaga kita. Dia tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Ya, tetapi Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penjagamu. Ya, dia selalu ada bersama dengan kita. Jangan seperti murid-murid lupa sama Yesus. Tapi ketika dia melupakan Yesus, dia tidak koreksi diri sendiri tapi menyalahkan Yesus. Guru, engkau enggak peduli kalau kita binasa. Apa kita pernah berdoa kepada Tuhan? Tuhan kenapa masalahku enggak selesai-selesai? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Mari kita mau belajar. Ya kita mau bawa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita mau aktifkan Tuhan. Kita berseru selalu kepada Tuhan sebelum panik itu tiba. Maka damai sejahtera Allah itu akan menguasai, menjagai kita, memelihara, membentengi kita. Yang kedua ya ini juga peristiwa yang sama ya di dalam laut, di air. Apa namanya danau, laut itu adalah gambaran daripada dunia yang kita arungi ini. Ya. Yang kedua ya kita baca di dalam Matius ya, Matius 14 ayat 28 sampai 31 ya, ini tentang Petrus ya. Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31 firman Tuhan berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus bisa jalan enggak di atas air? Atau ragu? Bisa. Ya, dikatakan bahwa dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus berjalan di atas air. Enggak pakai ilmu ginkang atau meringankan tubuh, ya, tapi oleh kuasa Tuhan. Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi saudara jangan coba-coba ya kalau banjir besar ya. Lalu kemudian berjalan di atas air, saudara berdoa dulu kalau Tuhan katakan datanglah, berjalanlah dengan jelas, lakukan. Tapi kalau kita enggak dengar suara apa-apa, lalu dalam nama Yesus aku punya iman yang besar, aku bisa berjalan di atas air, aku bisa berjalan di sungai yang tenggelam. Ya, karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah khusus untuk Petrus. Kalau Yohanes ikut-ikutan, dia tenggelam. Karena Yesus hanya berkata kepada Petrus, ya mari datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, untung Petrus berteriak,
Tuhan, tolonglah aku. Di sini nggak nyalahin lagi, ya. Kalau tadi Petrus juga pasti ikut-ikutan nyalahin, ya. Tapi di sini Petrus tahu bahwa Dia yang bisa membuat saya berjalan di atas air. Dia akan sanggup menolong saya dari tenggelam, dari masalah, dari problem yang berat. Ya, saudara-saudara, biarlah dua gambaran ini tuh boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Yesus ada bersama dengan saudara dan saya. Dia tidak ada di sini, dia tidak ada di sini, dia ada di sini. Tadi udah dibilangin ya, Yesus yang ada di dalam hati waktu kita pertama kali mau masuk dalam pujian. Kuasa yang ada di sini lebih besar daripada masalah-masalah yang ada di luar. Ya, di luar boleh gonjang-ganjing, ya, tetapi di sini ada damai sejahtera. Tuhan lindungi kita, Tuhan jagai kita. Jangan pernah takut, percayalah kata Tuhan. Kenapa engkau takut, kenapa engkau cemas, kenapa engkau panik? Percayalah kepadaku. Ketika hari besar akan datang juga, ya, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, ketika si antikris itu datang berkuasa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia akan melarikan jemaatnya, maka Tuhan melarikan perempuan itu dan ke padang gurun dan dia sembunyikan di sana. Dia jagai supaya kuasa-kuasa antikris, kuasa-kuasa jahat itu tidak mengganggu daripada umat Allah. Tapi di sini umat Allah, umat yang dikasihi Allah. Jadi kalau kita umat Tuhan yang hanya datang gereja dengar firman Tuhan lalu lupa dan gak pernah nempel sama Tuhan, nah itu dipertanyakan ya, umat Allah yang seperti apa. Orang-orang yang bersungguh hati, yang selalu menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan yang berdaulat di dalam diri kita, itulah umat Allah yang sesungguhnya. Kita mau dekatkan diri kepada Tuhan, ya, seperti ranting yang nempel pada pokok anggur, ya, selalu nempel, selalu dekat kepada Tuhan. Dia ada di sini, dia sanggup melepaskan kita dari segala masalah apapun, ya. Nah, kalau kita lihat itu bagaimana caranya ya? Gimana caranya kita melawan kepanikan? Karena kepanikan itu kan datangnya tiba-tiba, dan pikiran hati kita juga nggak direncanakan, gitu ya. Dengan cara apa kita menjaga hati dan pikiran? Ya, kita lihat yang pertama adalah tetap di dalam Filipi, ya. Kita mau kembali kepada Filipi. Itu Paulus sudah dengan jelas, ya, dia memberikan kepada kita satu pengajaran, ya, yang luar biasa, bagaimana caranya supaya damai sejahtera itu bisa menjadi milik kita sehingga kita tidak panik kembali. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa dan mengucap syukur itu adalah langkah pertama, langkah yang paling mudah. Ya, karena doa itu langsung keluar dari mulut kita. Jadi ketika ada ancaman, mari kita langsung panggil nama Yesus. Tadi murid-murid, ya, dalam keadaan panik, Petrus juga, Yesus, tolonglah aku. Bisa, ya, itu mudah yang kita lakukan. Namun prakteknya mungkin kita panik dulu, baru ingat doa. Ya, tapi sekarang biarlah Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Ya, biarlah Roh Kudus berbuah sehingga kita memiliki roh penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri ketika panik itu datang, maka kita berseru, Yesus tolong saya. Ibu-ibu pasti banyak paniknya juga, ya, kalau di rumah lagi masak, lalu ada tukang sayur, ya lupa lagi goreng tempe. Tiba-tiba wajannya keluar api karena ditinggalkan. Begitu kita keluar langsung kita panik, lari keluar cari pertolongan, terlambat. Ya, tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, saya pernah mengalami itu, ya. Saya matikan egg house
karena nanti ininya sampai ke atas ya. Saya matikan exhaust, masuk kamar mandi, ambil lap, beres ya. Tapi kalau panik cari pertolongan, teriak-teriak, pasti nggak akan ketulungan karena api itu sangat cepat sekali karena itu minyak bukan air ya. Nah, saudara-saudara, biarlah di dalam hal ini kita roh penguasaan diri itu bekerja di dalam diri kita sehingga pikiran kita langsung kita, Tuhan, tolonglah saya. Dan bersyukur. Ya, bersyukur, mengucap syukur senantiasa, kata Rasul Paulus. Di dalam ucapan syukur, ketika kita mengucap syukur, itu ada sukacita. Ya, Rasul Paulus dia menulis dalam ayat yang keempatnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana kita bisa bersukacita kalau tidak ada ucapan syukur? Tapi dengan bersyukur kepada Tuhan, maka ada sukacita. Ketika sukacita itu ada, maka akan tumbuh damai sejahtera. Ya, urutannya gitu kan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Buah roh yang pertama. Nah, saudara-saudara, ya, yang pertama adalah berdoa dan mengucap syukur. Nehemia menulis, ya, Nehemia ketika itu sedang membangun tembok, lalu temboknya ada musuh juga menyerang, ya, lalu dia bersiap-siap, tangan kanan dia pegang sendok aduk, yang tangan kirinya dia pegang pedang. Dan pembangunan itu selesai. Ketika pembangunan itu selesai, lalu mereka mengadakan ibadah syukur. Dan Esra membacakan kitab Taurat. Ketika Esra membacakan kitab Taurat, kemudian semua jemaat mengatakan amin, amin. Mereka mengangkat tangannya, lalu mereka sujud, duduk, lalu kemudian sujud itu kepala sampai di lantai, ya, semua sujud bersyukur kepada Tuhan. Dan Nehemia berkata bahwa sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanmu. Dalam perjanjian, dalam terjemahan lama, ya. Kalau dalam terjemahan baru itu adalah bahwa sukacita dari Tuhan itu kuat, kemenanganku, ya. Sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatanku. Ada sukacita? Ada ucapan syukur melahirkan sukacita, sukacita melahirkan damai sejahtera. Jadi yang kita lakukan berdoa, bersyukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang kedua, ya, yang kedua masih di Filipi 4 ayat yang ke-8, turun ke bawah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, ada orang mengatakan ini adalah pikiran yang positif, tapi saya lebih suka mengatakan inilah pikiran Allah. Pikiran ilahi, pikiran Kristus. Biarlah ini boleh menjadi pikiran kita. Ketika menghadapi satu ancaman, ketika menghadapi satu masalah yang membuat kita tidak aman, yang membuat kita kehilangan kontrol, mari kita mau pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Jadi semua yang Yesus pikirkan, itu yang kita pikirkan. Maka pasti ada jalan keluar yang terbaik. Ya. Lalu kemudian di yang bawahnya ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini ada dua, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tapi di ayat 9-nya adalah Allah sumber damai sejahtera. Lakukanlah semuanya itu. Lakukan apa yang kita pikirkan, pikiran Kristus, ayat yang ke-8. Lalu kemudian apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kesukaan kita. Seperti Daud, ya, kesukaanku ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berbahagialah orang yang
tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, ya, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, apa yang telah kamu pelajari yaitu firman Tuhan, apa yang telah kamu terima kasih karunia daripada Allah, apa yang telah kamu dengar yaitu janji-janji Allah, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku yaitu teladan Paulus. Ya, kalau mau teladan Paulus seperti apa? Ya baca surat-surat Paulus. Ya, apa yang telah kamu lihat daripadaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu. Ya, jadi jangan hanya ingin damai sejahteranya saja, tetapi syarat-syaratnya tidak kita lakukan. Ya, saudara, 3 hal ini melawan kepanikan, berdoa dan bersyukur. Lalu kemudian memiliki pikiran-pikiran ilahi. Maka yang ketiga, pegang janji Allah. Apa janji Allah? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu adalah janji Allah akan membentengi kita. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Ya, 2 hal ini akan jadi di dalam kehidupan. Pegang janjinya. Aku percaya, aku tahu Allah sanggup, Allah dapat diandalkan, Allah tidak mungkin berdusta. Apa yang sudah Allah janjikan pasti akan jadi dalam kehidupanku. Roh penguasaan diri membuat kita bisa mengendalikan pikiran dan hati. Tapi roh penguasaan diri bukan timbul dari kemampuan kita, melainkan dari Roh Kudus yang membantu kita, menolong kita, sehingga kita bisa berlaku seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, mari saudara-saudara, ya kita mau koreksi diri kita, dan kita mau tidak hanya mendengar saja, tetapi kita mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku, itu yang masuk dalam kerajaan surga. Apa yang Tuhan kehendaki, apa semuanya yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, yang mulia, itu yang kita pikirkan. Dan kemudian apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita terima, lakukan itu dalam kehidupan kita. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Ya, yang terakhir untuk kita bawa pulang, setiap orang pernah mengalami kepanikan, atau kepanikan itu adalah teman kita. Tetapi percayalah kepada Allah, janjinya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Maka kita akan bersikap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Amin. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Arti kehadiranmu dalam kehidupan kita. Kita menghayati pujian ini. Bagaimana Tuhan begitu berarti di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna
sekalipun kita tidak mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Tapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan saudara-saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita lakukan bagian kita untuk tetap percaya, melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga selalu ada di dalam Tuhan. Kita mau bawa dalam doa, nanti Ibu Delima yang akan berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa Allah yang kami sembah selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami. Bahkan memelihara hati kami dengan damai sejahtera yang selalu ada buat kami Tuhan. Gak ada satu hal lagi Tuhan yang membuat kami ragu lagi untuk melangkah ke depan. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang hebat, lebih besar dari segala masalah-masalah yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau pegang apa yang menjadi iman kami Tuhan. Pagi hari ini Engkau menguatkan setiap kami untuk kami gak khawatir. Untuk kami terus berdoa dan bersuka cita di dalam Kau. Karena kami tahu saat kami bersuka cita, mengucap syukur, damai sejahtera-Mu mengalir atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun mungkin yang menjadi permasalahan kami saat ini. Kami percaya kemenangan tersedia atas setiap kami. Jalan keluar tersedia untuk setiap kami Tuhan. Dan gak ada satupun Tuhan keraguan lagi untuk kami nyatakan bahwa berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan berjalan dari satu kemenangan menuju kemenangan-kemenangan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Dan kami mengucap syukur untuk Ibu Hana Tuhan yang telah membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah benar Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan. Bukakan lebih banyak lagi Tuhan hal-hal Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Sehingga itu dapat dinyatakan buat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bisa dimenangkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya. Supaya benar apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu ini Tuhan, semuanya menjadi perkenanan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Masih ada yang panik? Coba lihat kanan kirinya, ada yang panik nggak? Yes. No panic ya, no panik gitu ya. Jadi kalau lagi ada apa, ingat Tuhan Yesus ada bareng kita. Amin. Amin. Kita mau siapkan persembahan kita. Sebelum kita bawa persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang gak pernah habis buat kami. Dan saat ini Bapa, kami bawa setiap ucapan syukur kami. Biarlah setiap persembahan yang kami bawa ini Tuhan menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Dan dapat membantu memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kami bisa melayani dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Kami percaya berkat anak cucu tersedia buat kita. Amin. Amin. Saya persilakan untuk setiap hamba-hambanya yang melayani. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, tiada yang mustahil bagi kita ya. Warta Jemaat GBI Suryani Minggu 8 Maret 2026. Persembahan dan persepuluhan dapat juga dilakukan melalui transfer ke rekening gereja dengan nomor rekening gereja sebagai berikut. Atau Bapak Ibu bisa memindai kode QR yang tersedia. Dan berikut adalah jadwal kegiatan sepekan. Mari Bapak Ibu boleh diajak anak-anaknya, cucu-cucunya untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga di ibadah-ibadah komisi yang ada, dan juga persekutuan doa yang ada ya. Di hari Selasa untuk doa remaja dan di hari Rabu untuk doa umum. Kita bersyafaat bersama-sama di tempat ini ya. Minggu depan kita akan kembali ke tempat, ke gereja ini, ke gereja, ke rumah Tuhan. Kita beribadah bersama-sama dan minggu depan adalah ibadah yang spesial. Karena ini menjadi satu ibadah pelantikan
buat Bapak Pendeta Madya Yosia Nazara STH menjadi Gembala Jemaat GBI Suryani. Wah, saya yang semangat ya, semangat. Minggu depan hadir karena semuanya ini akan gabungan sekolah minggu, remaja, pemuda, umum semuanya akan sama-sama kita mau mensupport, kita mau melihat satu momen yang indah gitu ya, di mana Bapak Pendeta Madya kita, Pak Pendeta Yosia Nazara yang sudah lama menjadi gembala kita ditabiskan ya. Hadir ya Bapak Ibu ya, bilangin kanan kirinya hadir ya, jangan lupa ya. Minggu depan spesial karena kita akan dilayani oleh Pendeta Satria, Ketua BPD GBI Jawa Barat. Ada yang pernah ketemu sama Bapak beliau? Pernah ya, saya belum, cuman lewat online. Nanti mungkin akan ketemu langsung ya. Jadi jangan lupa minggu depan jam 7. Jadi diajak anak-anak cucunya, semua keponakannya boleh datang ke sini kita ibadah bersama-sama. Karena minggu depan gak akan ada ibadah sekolah minggu dan remaja, semuanya digabung di ibadah pagi. Oke. Nah, pengumuman selanjutnya kita tetap mensupport dalam doa saudara-saudara kita yang dalam pemulihan dan ada yang sedang sakit. Kita tetap berdoa untuk Bapak Tandi yang masih dalam pemulihan, cepat sehat Om, Tuhan memberkati. Buat Ibu Ruth Gunawan, Bapak Chandra. Dan juga kita tetap berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kita tetap support dalam sekolah, kuliah dan pekerjaan karena minggu-minggu ini lagi minggu-minggunya ujian. Kita tetap support ya buat anak-anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Kita berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat, kiranya Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai dan memberikan kesehatan. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang tertera untuk bisa mendapatkan pelayanan doa dan juga informasi. Oke. Pengumuman selanjutnya, kita tetap menjaga kesehatan. Nah ini udah ya. Next. Sudah. Oke, himbauan kesehatan ya, kita tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu, makan-makan yang sehat, minum vitamin dan hati-hati jangan keluar tanpa sedia payung karena sering banyak hujan. Benar ya? Oke, puji Tuhan, warta jemaat sudah selesai. Kita akan membawa persembahan kedua, yaitu persembahan diakonia. Saya persilakan untuk setiap para hamba Pak. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Wulan dan nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Pendeta Madya Yosia Nazara. Saya persilakan kepada Ibu Wulan. Puji Tuhan, kalau kesempatan pada hari ini kita boleh bersahati, mari kita akan berdoa. Tuhan, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, buat kesehatan yang boleh kami miliki ya Bapa. Terima kasih buat setiap keluarga-keluarga Tuhan yang boleh di tempat ini, buat setiap jiwa-jiwa Tuhan yang setia Tuhan, datang melayani-Mu Tuhan, datang beribadah Tuhan tempat ini. Tuhan, kami mau bersahati, berdoa bagi setiap kegiatan-kegiatan Tuhan di dalam gereja ini ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan buat doa remaja, pemuda Tuhan hari Selasa dan umum Tuhan pada hari Rabu ya Bapa. Tuhan kami tahu begitu banyak jiwa-jiwa Tuhan yang merindukan dukungan doa ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang rindu Tuhan untuk dipulihkan. Tuhan melalui gerakan ini Tuhan, melalui kegiatan ini. Biarlah setiap jiwa boleh dikuatkan Tuhan, boleh jiwa-jiwa Tuhan boleh disegarkan kembali Tuhan untuk mulia nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan kami juga bersahati, berdoa
Bagi setiap ibadah Tuhan, mulai dari sekolah minggu, remaja Tuhan, pemuda, kaum bapak Tuhan, kaum ibu Tuhan, dan juga umum ya Bapa. Tuhan, kami percaya setiap ibadah yang dilaksanakan setiap minggu yang akan datang ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang sahatikan semuanya Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan. Berikan kesetiaan yang sungguh Tuhan, berikan kuasa-Mu juga ya Bapa. Berikan kesehatan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa yang hadir ya Bapa. Tuhan, kami rindu ketika setiap jiwa-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang boleh hadir Tuhan ke dalam ibadah setiap yang ada ya Bapa. Tuhan boleh mendapatkan sukacita Tuhan, mendapatkan berkat-Mu Tuhan, mendapatkan sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melimpah daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, melalui pujian Tuhan, penyembahan, melalui firman-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, yang dikuatkan kembali ya Bapa. Mari kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang sahatikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menyembah Tuhan Allah yang hidup. Kami Tuhan boleh melayani Allah yang hidup ya Bapa. Tuhan, mari sertai setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dapat memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan, bangsa ini adalah bangsa kepunyaan-Mu, bangsa milik-Mu Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini ya Bapa. Tuhan, dengan segala yang terjadi pada bangsa ini Tuhan, kami melihat banyak bencana Tuhan, banyak angin-angin yang ribut Tuhan, banyak juga Tuhan hujan-hujan yang melanda Tuhan di berbagai daerah ya Bapa. Tuhan, kami tahu segala keberadaan Tuhan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan saling menguatkan Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh dipulihkan kembali Tuhan. Seluruh penduduk Indonesia ini Tuhan boleh mendapatkan anugerah yang besar daripada-Mu ya Bapa. Yang terjadi Tuhan atas dunia ini Tuhan, kami tahu mungkin banyak yang akan terjadi bagi bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kekuatan daripada-Mu Tuhan, masalah ekonomi Tuhan, masalah keamanan ya Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami rindu biarlah nama-Mu boleh ditinggikan Tuhan atas bangsa dan negara ini Tuhan. Mulai dari presiden Tuhan, wakil Tuhan, setiap wakil-wakil rakyat Tuhan yang ada Tuhan di bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, apapun menjadi keputusan mereka, merupakan keputusan daripada Engkau saja Tuhan. Lindungi Tuhan bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan dan bersehati. Kami bersyukur kalau minggu depan Tuhan, pendeta di tempat ini Tuhan, Pak Yosia Nasara Tuhan boleh dihabiskan ya Bapa. Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu saja Tuhan, biarlah hanya rencana-Mu saja Tuhan yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah gembala tempat ini Tuhan boleh menjadi gembala Tuhan yang boleh mempunyai hati yang rindu untuk melayani-Mu Tuhan. Bahwa jemaat ini Tuhan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya. Biarlah doa ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga banyak jemaat-Mu Tuhan boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya Tuhan berikan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Kesehatan mereka, Tuhan yang mengalami pergumulan untuk kesehatan. Kami berdoa saat ini buat Bapak Tandi yang dalam pemulihan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah dan memulihkannya dengan sempurna. Demikian juga buat Tuhan Ibu Ruth Gunawan. Tuhan, apapun yang dialami saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus, bagian tubuh yang sakit dipulihkan dengan sempurna. Kami percaya kuasa Allah yang bekerja. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Chandra yang juga yang kesehatannya yang terganggu saat ini. Kami bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan segala sakit penyakit dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat sekolah minggu remaja pemuda. Tuhan yang mereka bersekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati mereka. Dan Tuhan yang terus memberikan keberhasilan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi Tuhan anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan.
Oh Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang mengikuti secara online saat ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada pergumulan dalam kesehatan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Ada pergumulan dalam, oh Tuhan, keuangan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupi. Oh Tuhan, ada pergumulan dalam pekerjaan usaha Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan, oh Tuhan, kemenangan, dan Tuhan yang memberkati selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, mereka juga yang dalam pergumulan, mungkin mengalami kesuaman saat ini Tuhan. Oh Tuhan, mohon oh Tuhan, kuasa Allah yang berkarya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang membangkitkan semangat mereka. Oh Tuhan, roh yang menyala-nyala, oh Tuhan, mengalir atas kehidupan mereka. Mereka boleh, oh Tuhan, giat lagi, semangat lagi, dan boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu, bahkan melayani di tempat ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang terus pakai menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Pulanglah, terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.